Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 21 Januari 2022, Tuhan selalu menyediakan rahmat-Nya, kebaikannya, berkat-Nya bagi setiap kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pada kesempatan ini juga saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa secara bersama-sama. Maka Bapak, Ibu, saya mengajak kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudariku, pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ester pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Bagian firman Tuhan ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Mordekai meminta bantuan Ester. Saudara-saudariku, supaya kisah daripada pasal yang keempat ini kita bisa lihat lebih rinci dan lebih lengkap, sebaiknya memang kita baca mulai pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh, karena ini merupakan rangkaian kisah yang tak terpisahkan dari pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, karena pasal itu sangat panjang dan ayat-ayatnya juga sangat panjang, maka tentunya saya akan menyampaikan kepada kita poin-poin yang penting yang memberikan gambaran kepada kita situasi yang terjadi pada saat itu yang akhirnya dituliskan dalam kitab Ester ini. Ibu dan Bapak, diceritakan dan dituliskan dalam Alkitab adalah Mordekai adalah orang tua angkat Ester sebelum dirinya menjadi ratu bagi Ahasiweros. Jadi Ester ini adalah anak angkat daripada Mordekai sebelum dia menjadi ratu di kerajaan Babel tersebut. Nah, suatu ketika, Ibu Bapak, Mordekai mengetahui ada seorang yang merencanakan hal yang buruk, hal yang jahat terhadap orang-orang Yahudi, yaitu seorang perdana menteri di Persia tersebut, di Babel tersebut, yang namanya Haman. Haman merencanakan mau membunuh semua orang Yahudi yang ada di Babel. Kenapa? Karena merasa tidak dihormati oleh Mordekai yang tidak mau sujud kepadanya. Karena sementara dia lewat, harapannya semua orang berlutut dan sujud kepada dia, tapi Mordekai tidak melakukan hal seperti itu. Dan panas hatilah Haman, dan dia merencanakan mau membunuh semua suku-suku Yahudi yang ada di Babel. Nah, dan waktu Haman mengusulkan itu kepada Raja Ahasuerus, apa yang terjadi? Raja membuat ketetapan menyetujui rencana Haman tersebut. Maka itulah yang membuat Mordekai harus meminta bantuan Ester untuk berbicara kepada raja agar hal itu jangan sampai terjadi. Maka dikatakan dalam pasal yang keempat, Mordekai meminta bantuan Ester. Dan akhirnya Bapak, Ibu dikasih Tuhan, supaya Bapak, Ibu tidak terlalu penasaran panjang untuk mendengarkan kisah ini, di dalam pasal yang ketujuh, Ester pasal 7 ayat 10 dikatakan, justru akhirnya Haman yang menerima hukuman mati, bukan orang Yahudi yang dihukum mati, bukan Mordekai yang dihukum mati, tapi apa yang terjadi? Justru Haman yang menerima hukuman mati disulahkan pada tiang yang dibuat oleh Haman, yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk Mordekai. Tapi akhirnya Haman yang mati, artinya senjata makan tuan. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, tentunya kita tidak berkata, wah puji Tuhan, Haman mati, orang Israel diselamatkan. Bukan itu yang mau saya sampaikan kepada kita menjadi renungannya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui kisah ini saya mau mengajak kita
memperhatikan lebih jauh lagi bagaimana hal itu terjadi. Bagaimana rancangan orang jahat itu bisa berbalik kepada orang yang merancangkannya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan menjadi poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Mengapa rancangan orang jahat akhirnya menimpa dirinya sendiri. Haman yang merencanakan kejahatan, akhirnya dia yang menerima hasil rancangan kejahatan. Dikatakan dalam pasal yang ketiga, yaitu Haman membuat muslihat atau tipu muslihat untuk memudahkan orang Yahudi, karena dia memang merencanakan yang jahat. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama, saya mau sampaikan, karena pertolongan Tuhan bagi umatnya dan karena doa-doa umatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Ester pasal yang keempat ayat 16-17 dituliskan apa yang dipesankan oleh Ester untuk dilakukan oleh bangsa Yahudi, yaitu supaya mereka berpuasa. Dan apa yang terjadi? Mereka melakukan itu, berpuasa mereka. Dan itulah sebabnya saya katakan, semua yang mereka alami atau mereka miliki dalam hidup mereka, pertolongan Tuhan yang ada, itu karena sungguh-sungguh pertolongan Tuhan bagi umatnya dan karena doa-doa umatnya. Dan saya sekali lagi menyampaikan, Tuhan menghargai doa umatnya dan Tuhan juga menyediakan pertolongan bagi umatnya. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan itu tidak pernah cuek. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana terjadi hal tersebut? Rancangan orang jahat berbalik kepada orang yang merancangkan kejahatan tersebut. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah karena Ester melakukan bagian yang dapat ia lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, Ester tidak berdiam diri waktu mendengarkan bangsanya dalam keadaan terancam. Ester tidak berdiam diri waktu dia mendengarkan bahwa yaitu Mordekai dalam keadaan terancam hidupnya. Tidak, dia tidak berdiam diri, tapi dia mengambil bagian apa yang bisa dia lakukan. Ia tidak acuh tak acuh. Esther tidak egois dan memikirkan diri sendiri, karena kalau dia egois dia bisa berpikir, saya di istana aman-aman saja dan tidak mungkin mengalami hal yang seperti kalian alami. Tidak, tapi dia tidak egois. Esther siap menghadapi resiko apapun demi menggagalkan segala rancangan jahat Haman. Nah, ini dia, saudaraku, Esther melakukan bagian yang dapat ia lakukan, yaitu siap menghadapi resiko apapun. Bahkan dia berkata, kalaupun aku harus mati, aku siap untuk itu. Karena apa? Karena dia mau menggagalkan rancangan jahat Haman. Esther melakukan apa lagi? Ia melakukan apa yang dilakukan, dan dia menuruti apa yang dilakukan oleh Mordekai. Karena Esther tetap menghormati Mordekai, dan dia juga terus menghargai dan mengingat akan jasa baik daripada Mordekai. Ingat, Mordekai tetap menjadi rakyat biasa, tetapi Esther telah menjadi ratu besar. Tapi Esther tidak pernah menjadi sombong, menjadi angkuh terhadap Mordekai. Tapi apa terjadi? Ia tetap menghormati mantan orang tua angkatnya itu, yang adalah juga saudaranya. Dan artinya, selain pertolongan Tuhan, pertolongan yang terjadi atau kejahatan yang terbalik menyerang orang yang merencanakannya itu Haman, itu adalah karena pertama, karena pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah karena Esther, atau semuanya melakukan apa yang dapat dilakukan. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 21 Januari tahun 2022 ini, saya mau menyampaikan kepada kita sekarang begini. Jika saat ini ada orang yang bermaksud dan merencanakan kejahatan terhadap dirimu, jika saat ini ada orang yang engkau tahu atau engkau tidak ketahui merencanakan kejahatan terhadap keluargamu, terhadap usahamu, terhadap bisnismu, terhadap karirmu, terhadap pekerjaanmu, terhadap pelayananmu, saya mau sampaikan, jangan berdiam diri. Jangan pasrah kepada keadaan, jangan pasrah kepada nasib, jangan. Tapi apa yang terjadi? Mari saudaraku dikasih Tuhan, gagalkan rancangan-rancangan orang jahat itu. Gagalkan. Bagaimana caranya? Tentunya kita bukan harus melakukan keributan, kehuru-hara seperti yang terjadi demonstrasi, bukan seperti itu. Tapi kalau ada orang merancangkan kejahatan terhadap dirimu, terhadap keluargamu, terhadap bisnismu, terhadap pekerjaanmu, terhadap karirmu, saya katakan, gagalkan rancangan orang jahat itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, kerjakan yang dapat kita perbuat sesuai kehendak Allah.
Apa saja yang bisa kita perbuat, lakukan. Kalau bisanya hanya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau bisanya kita bisa meminta bantuan, dukungan dari seseorang, minta bantuan, dukungan dari seseorang seperti yang dilakukan oleh Mordekai. Dia minta bantuan kepada Esther, dan Esther juga apa yang terjadi? Meminta bantuan dan minta belas kasih dari Raja Ahasiweros. Melakukan apa yang bisa dikerjakan, perbuat semua yang bisa dikerjakan. Dan tentunya harus sesuai kehendak Allah. Ya kan? Harus sesuai kehendak Allah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah. Yang kedua adalah memohon pertolongan Tuhan. Ya, tentunya ini paling penting. Memohon pertolongan Tuhan untuk apa? Menggagalkan dan mengubah rancangan-rancangan orang jahat yang ada. Apapun dirancangkan, doakan supaya digagalkan oleh Tuhan. Dan juga berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar perlindungannya nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu kasih Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dengan cara rendahkan diri kita, berserah total kepada Tuhan. Baca pasal yang keempat, saya katakan tadi, dikatakan di sana bahwa mereka berpuasa bersama-sama, itu adalah bentuk merendahkan diri. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus gagalkan rancangan orang jahat dengan cara apa? Siapkan dirimu untuk ikut berjuang. Jangan katakan, ayo kita gagalkan rancangan orang jahat, tapi nggak berpangku tangan. Tidak, tapi harus ikut berjuang. Lakukan perjuangan yang bisa kita lakukan. Esther berjuang melakukan apa yang bisa dilakukan. Mordekai berjuang untuk apa? Mendekati Esther. Itu yang dituliskan dalam pasal yang keempat. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu Esther berkata berpuasalah untuk aku, itu artinya Esther sedang meminta dukungan untuk perjuangan dikerjakan, tapi juga menjelaskan bahwa Esther siap untuk berjuang, siap juga untuk melakukan perjuangan demi menggagalkan rancangan-rancangan jahat atas hidup mereka, rancangan-rancangan jahat atas bangsanya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah pasrah keadaan. Jangan sampai kita menjadi hanya komentator. Jangan menjadi penonton kalau lihat ada ketimpangan, kejahatan-kejahatan yang sedang dilakukan oleh orang-orang. Jangan berdiam diri, jangan berkata, itu kan bukan buat saya, hanya kepada orang lain, bukan kepada saya. Ingat, kita harus menjadi orang yang senantiasa siap untuk berjuang, untuk mengagalkan segala kejahatan-kejahatan. Mordekai berjuang, Esther berjuang, orang-orang Yahudi ikut berjuang, semua mereka berjuang melibatkan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi sampaikan pagi hari ini, kalau saudara sedang menghadapi dan sedang melihat ada rancangan-rancangan orang jahat yang sedang dilancarkan, baik itu kepada Anda, baik itu kepada keluarga, bisnis, karir, pekerjaan Anda, atau kepada orang-orang yang Anda kasihi, saya mau katakan, mari berjuang, ikut berjuang, gagalkan rancangan jahat. Rancangan-rancangan orang jahat itu tersebut harus digagalkan. Ya, kalau Tuhan berkehendak, ya Tuhan membalikkan rancangan jahat itu kepada orang yang merencanakan kejahatan itu. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan, saya katakan mari berjuang. Apakah itu rancangan jahat untuk dirimu, untuk bisnismu, keluargamu, sekali lagi untuk pelayananmu? Mari berjuang, jangan berdiam diri. Caranya adalah lakukan bagian yang dapat kita lakukan dan bermohon kepada Tuhan, penguasa tertinggi atas kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, melihat kisah ini ya Tuhan, ada orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap umat Tuhan. Kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada rancangan-rancangan jahat yang dirancangkan oleh orang jahat, yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui. Tapi kami memohon perlindungan-Mu, kami memohon penjagaan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dan luputkan kami dari segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan orang yang melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan atas kehidupan kami, pekerjaan kami, karir kami, pelayanan kami, dan dalam segala hal yang Tuhan, yang kami tidak ketahui ya Tuhan, yang dirancangkan oleh orang-orang jahat. Kalau itu ada, kami berdoa Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi kami, supaya dalam segala hal yang ada yang dirancangkan oleh orang-orang jahat, kami diluputkan, karena Tuhan adalah kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dalam nama Yesus, mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu bagi setiap kami, dan juga saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Melalui podcast ini hamba berdoa, menyerahkan setiap mereka, mohon perlindungan, penjagaan, berkat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Segala rancangan-rancangan
rancangan orang jahat atas kehidupan mereka, kami mau nyatakan di dalam nama Yesus digagalkan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, dan berkat Allah lah yang tercurah di dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku dan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Mari kita terus bergerak di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita melihat ada rancangan-rancangan orang jahat, mari kita menjadi pribadi yang ikut menggagalkannya dengan pertolongan Tuhan. Biarlah anugerah dan rahmat Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi, bangsa kita dan kota kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Dan jika Bapak Ibu memiliki pergumulan doa yang butuh dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Salam sejahtera. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.